mendapatkan dari sekolah sebagai asesor PKG Pak Rahman. Untuk itu saya minta waktu 10 atau 20 menit melakukan kegiatan coaching pra-observasi. Bisa ya Pak ya? Iya, siap. Apakah Bapak sudah siap? Iya, siap. Ya, baik, kita mulai ya. Kapan kira-kira observasi bisa dilakukan Pak Rahmat? Kelas apa dan jam berapa? Saya bisa melakukan observasi di jam pertama hari Kamis kelas 7 jam pertama. Hari Kamis ya? Iya, hari Kamis. Oke, hari Kamis jam pertama, kedua di kelas 7 ini. Pak Rahmat. Pak Rahmat, kegiatan coaching pra-observasi ini untuk menyepakati tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan pada pembelajaran di kelas besok hari Kamis. Apa yang Bapak harapkan pada kegiatan coaching pra-observasi ini? Saya mengharapkan ada menggali potensi siswa dalam melakukan pembelajaran, serta pembelajaran menjadi menarik serta dapat meningkatkan motivasi siswa ketika dalam pembelajaran tersebut. Jadi tujuan pembelajaran apa yang nantinya dilakukan jelas ketika observasi? Tujuannya peserta didik dapat mengembangkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga dapat mampu menjelaskan tentang pentingnya norma dalam masyarakat. Baik, berarti tujuannya tentang ini ya, mengembangkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga tentang pentingnya norma dalam masyarakat. Gitu ya, Pak. Menurut Pak Rahmat, standar kompetensi apa yang akan diberikan dalam pembelajaran di kelas? Saya mengacu pada standar kompetensi di kelas 14 kompetensi penilaian kinerja guru. Oh, oke, berarti mengacu PKG ya Pak Rahmat Iya, ya. PKG. Dari PKG 14 PKG itu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kali ini? Saya tidak akan menggunakan semua kompetensi tersebut, tapi hanya beberapa poin saja. Yang pertama, mengoptimalkan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Mungkin hanya akan mengembangkan beberapa kompetensi tersebut, 4 atau 5. Ya baik, berarti nanti hanya mengembangkan 4 sampai 5 kompetensi itu ya Pak ya. Secara spesifik, kompetensi apa saja yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan observasi di kelas besok? Yang pertama, mengenal karakter siswa atau peserta didik. Kedua, prinsip-prinsip pembangunan pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan potensi yang peserta anak didik atau peserta didik. Keempat, komunikasi dengan anak didik. Yang terakhir, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Oke, berarti 5 itu ya yang mau dikembangkan ya Pak ya. Nah, mengacu pada kompetensi tersebut, jika terpenuhi semuanya itu poinnya 10, untuk sekarang itu Pak Rahmat berada di rentang berapa? Ya, saya kira masih rendah. Saya di rentang 4. Baik, tidak apa-apa Pak. Untuk selanjutnya Pak Rahmat akan mencapai progres sampai rentang poin ke berapa? Kalau progresnya mungkin ingin mencapai poin yang sempurna. Nah ya, baik. Pak Rahmat luar biasa sekali semangatnya ini. Nah, untuk mencapai poin sempurna itu, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin bagi saya mampu 3 sampai 4 minggu. Oh iya, maksimal 1 bulan gitu ya Pak ya. Baik, bagus sekali. Agar segera ada perubahan tersebut, maka perlu langkah-langkah konkret. Kira-kira langkah konkret seperti apa yang akan Pak Rahmat lakukan? Saya ingin mengidentifikasi peserta didik dengan cara melakukan melalui angket, atau dengan lain dalam rangka mengetahui bagaimana gaya belajarnya siswa tersebut. Wah, luar biasa sekali ini Pak Rahmat ini. Kapan Bapak bisa memulai kegiatan ini? Secepatnya mungkin bisa besok bisa sebelum pembelajaran iya. gitu ya. Baik. Bagaimana cara Pak Rahmat memastikan bahwa langkahnya itu tadi bisa berjalan dengan lancar? Saya memastikan pembelajaran ini dalam kelas itu tenang, semua siswa mendengarkan dengan baik, terus
adanya respon dari siswa. Jadi di kelasnya itu aktif juga Lebih mungkin aktif, ya Pak ya. ya. Dalam melakukan kegiatan itu siapa yang perlu dimintai dukungan? Yang pastinya teman sejawat lain teman ibu ya teman sejawat lah intinya. Ya, baik Rahmat. Rencana tadi sudah besok hari Kamis ya, terus dengan membagi anak dulu, waktunya sudah, dukungan ada dari teman sejawat, dari siswa tentunya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari percakapan kita kali ini? Saya menyimpulkan menemukan atau mengoptimalkan kegiatan pembelajaran yang lebih mengenali karakter peserta didik. Wah, Karakter. ya intinya Pak ya. Wah, menarik sekali ini dari percakapan kita kali ini. Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan dari apa yang saya sampaikan tadi. Karena saya mau mengetahui apa yang harus saya lakukan atau mengoptimalkan bagaimana dalam pembelajaran ke depannya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Sampai jumpa hari Kamis pada waktu observasi besok ya. Ya, kita ngobrol lagi nanti setelah pasca observasi untuk mengetahui kemajuan apa yang telah Bapak lakukan. Oke Pak ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita dulu saya bahas boleh mulai. Saya absensi dulu ya. Jadi yang pertama Alvin. Kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Tahu ya lagunya Potong Bebek Angsa? Tahu. Saya dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa itu lari. Angsa, angsa empat kali. Serang ke kiri, serang ke kanan. Pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Nah, dari tujuan itu saya akan membagikan angket nanti kalian sebagian angket. Nanti kalian isi anketnya tentang bagaimana kalian bisa pembelajaran ini kalian terima. Isi anketnya kan? Saya ambil. Nah ini akan dibentuk kelompok diskusi tentang nanti membentuk mind mapping. Kalian tahu kan mind mapping itu apa? Mind mapping jadi gambaran dari materi yang kita gunakan saat ini. Materi tentang norma. Norma ada dibagi menjadi 4. Apa saja di situ? Ya. Dari beberapa norma itu nanti akan dijadikan mind mapping.
silakan. Wah. Ya, Pak. Itu salah satu yang saya pastikan hasilnya tentang jenis normal apa saja. Enggak salah satu. Iya, dijelaskan. Beberapa saja. Norma terdapat 4 jenis, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma budaya. Terus misal dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari Nabi Sulit. bijak menghormati sesama manusia, menolak membantu orang lain, berbohong, dan masih banyak lagi contoh. Bagus sekali jawaban dari kelompok 4 ini dan presentasinya juga cukup baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Untuk tepuk tangannya, silakan untuk kelompok 4. Terus kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu pada kegiatan coaching pasca observasi. Pak Rahmat, apa yang Bapak harapkan pada kegiatan coaching pasca observasi kali ini? Baik, jadi yang sudah Pak Rahmat lakukan adalah refleksi. Apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan indikator kompetensi ataukah perlu ada perbaikan saat pembelajaran di kelas, gitu ya Pak ya? Baik, sekarang apa yang Bapak lakukan pada saat mengajar? Mungkin ada strategi-strategi itu siswa nanti menggunakan agar bersama siswa saat ini. Oke, berarti pembelajaran yang sudah Bapak ambil sudah selesai ya. Selanjutnya, apa indikator yang menunjukkan bahwa siswa di kelas itu sudah mendapatkan pemahaman dari pembelajaran yang sudah Pak Rahmat lakukan? Indikatornya itu apa Pak? Yang pertama aktivitasnya terus siswa dapat melakukan perkembangannya Luar biasa, Pak Rahmat itu luar biasa sekali. Sekarang apa yang didapat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bapak kelas? yang saya dapatkan kelas praktik dan selanjutnya tidak bisa masuk jurusan tetapi dari jurusan sama bukan suasana kelas dan tidak menyenangkan hidup lagi di kelas. Jadi Pak Rahmat ingin kelasnya itu lebih
Pak ya. Bapak ya. Baik. Apa yang Bapak dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin yang kita lakukan? Intinya adanya komunikasi dari para siswa dan guru, siswa-siswa. Mungkin apa pentingnya apa? Mengungkapkan pendapat dan juga memberikan pertanyaan kepada siswa. Komunikasi itu apa? Siswa itu tidak takut mengungkapkan paling utama. Baik, jadi yang paling utama itu komunikasi ya Pak ya. Jadi siswa menjadi lebih aktif pada kegiatan di kelas. Baik, nah kemarin ketika kita observasi ya Pak, kita kan ini mendiskusikan tentang 5 kompetensi pengembangan itu ya Pak ya. Dari 5 kompetensi yang perlu dikembangkan, mana yang sudah baik dan mana yang perlu Pak kembangkan. Kemarin Baik, apa? Pertama prinsip-prinsip pembelajaran yang ketiga adalah pengembangan potensi peserta didik, juga komunikasi dengan peserta didik harus baik. Terus yang perlu dikembangkan adalah karakteristik peserta didik dan juga pendidikan serta informasi. Jadi dari 5 pengembangan karakter tadi yang baik dijaga ya Pak ya, yang perlu dikembangkan ada 2 yaitu karakteristik didik dan penilaian serta evaluasi. Sekarang Pak, apalagi indikator dari kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan berdasarkan observasi kemarin? Meningkatkan karakteristik siswa ketika pembelajaran itu seperti apa, memahami bagaimana siswa ketika menerima pembelajaran, terus memperbaiki rancangan pembelajaran yang agar materi ini dapat disesuaikan dengan siswa optimal memilah siswa. Jadi pengembangannya itu sebenarnya tidak lengkap materi. Sekarang para indikator yang Bapak sampaikan itu memang bagus sekali, bukan hanya untuk para saja, tetapi juga buat guru yang baik gitu ya, sangat penting. Sekarang apa rencana tindak lanjut? Seperti apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengembangkan indikator dari kompetensi pengembangan yang telah Bapak jelaskan tadi? Dengan saya memperbaiki menggunakan buku pembelajaran yang lebih cantik, mengelompokkan siswa dengan sesuai dengan kemampuan juga itu yang ingin Bapak kembangkan indikator-indikator tadi ya. Nah, sekarang pengembangan diri apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi? saya ingin fokus pada karakteristik. Saya ingin mengikuti pelatihan tentang bagaimana mengembangkan karakter siswa peserta didik dari maupun secara akademik maupun secara Ya, jadi Pak Kaman ini pengembangan dirinya melakukan pelatihan-pelatihan itu ya Pak. Sekarang memang hanya syarat dari itu ada Ruben sudah mulai aktif lagi ya sekarang. Nah, oke, sekarang Pak, salah satu rencana pengembangan diri tadi kan ya pelatihan tadi ya. Dalam waktu dekat ini, kapankah Bapak ingin melaksanakan kegiatan itu? secepat mungkin karena Secepatnya ya. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai? tujuannya saya ingin mencapai yaitu apa yang diinginkan siswa, apa yang diinginkan siswa, dan bisa memotivasi siswa belajarnya lebih baik. Mengukur keberhasilan semangat dan motivasi belajar siswa itu seperti apa. Itulah kemudian dapat menilai semangat belajarnya itu. Ini yang terakhir nih Pak. Kesimpulan apa yang dilakukan agar di kemudian hari dapat memperbaiki proses pembelajaran Pak? Saya dapat mengetahui
lakukan baik ke depannya siswa. Saya menginginkan agar siswa benar-benar sikap ke depannya mengantisipasi pembelajaran di materi yang saya sampaikan dapat diinformasikan. Luar biasa. Jadi kita sebagai guru ini ya Pak ya, bisa memberikan pelayanan kepada peserta didik secara maksimal dan juga memberikan apa ya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukannya berpusat kepada guru atau kepada saya. Baik Pak, oke Pak Rahmat, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Baik, bukan hanya Pak Rahmat, tetapi juga kepada saya. Pak Rahmat juga bisa mencapai. Terima kasih Pak Rahmat.